Bagaimana Jadi Bang ini Ruhut? Fadly John ini persis Betty, beda tipis dengan Fahri Hamzah. Oh enggak? Enggak. Enggak, kau kalau membela komandan kau, Oh, bukan. kita ditonton Tidak. 100 juta lebih Ini dari undang-undang, Indonesia. Bu Ruth. Anda sebagai Kalau anggota DPR. bicara undang-undang, aku badan Iya. legislasi, Silakan coba. membuat undang-undang. Bantah argumentasi saya. Ah. Bantah yang barusan saya sebut. Nggak, kalau misalnya Bang Fadly, ini kan isunya adalah persoalan perpanjangan Freeport itu sudah dibahas di Komisi 7 tadi Anda katakan. Itu dua isu yang Sudah terpisah. diingatkan. Malam ini Mata Najwa pejabat pemburu rente judulnya yang dan kita fokuskan adalah Ya pejabat yang mana yang memburu apakah rente? fokus Yang merugikan dilaporkan di negara MKD? ini adalah saudara Sudirman Said. Itu yang harus diperiksa oleh KPK. Karena itu Fadly John ini tadi dengar nggak kalian semua? Lihat Setia Novanto jangan sepotong. Bukan. Ya. Bukan lihat ini bukan Ya. soal Setia Novanto, ini soal undang-undang. Iya, bukan. Anda juga sebagai pengawas coba Dengar. tunjukkan, bantah Dengar saya. dulu, dengar dulu. Bisa nggak bantah Mau saya? melihat orang, lihatlah rekam jejak. Bukan, yang ini tidak ada dimasalahkan Mata urusan. Najwa, Baik, nggak Ini bisa. masalah urusannya undang-undang. Jangan, kau nggak boleh Nggak begitu. bisa, Anda nggak bisa jawab itu. rekamnya, apa yang Coba nggak bisa jawab. kita jawab? Baik. Hah? Baru Apa? kan jawab. Bang Fadly, Ayo, jawab. Apa urusan dia? pertanyaannya, Jawab bukan barusan. apa urusan Masalah dia. undang-undang. Bang Kita Fadly, mengawasi Bang Fadly. pelaksanaan ini. Coba dibantah dulu. Jelas. Ayo. Ada Komisi 7. Ngapain ketua yang datang komandan? Justru itu, Hah? bukan datang. Ada Komisi 7. Sudah Kita ada diingatkan. tupoksi. Kalian ini memang udah Pemerintah. amburadul. Saya kemarin Victory, ini udah masalah sesi, juga kalian manggil-manggil. Apa kerja kalian? Ngapain kami ada Komisi 3? Ada Komisi Kau 3? jangan ngomong undang-undang. Coba Baik. lihat. Ya, Baca kau dulu jangan yang tadi. ngomong undang-undang. Udah baca dulu. Aduh. baik, Baca yang dulu jelas, undang-undangnya. yang Boleh jelas, tidak? yang jelas, Kalian itu baik, di Bang. atas, ya. Ada kami teknisnya itu yang Iya. namanya Baik, popsi. Bang Ruhut. Jadi menurut Anda, pertanyaannya sebetulnya sangat Ya. simpel. Apakah wajar Ketua DPR dipanggil ataupun Bukan dipanggil. kalau menurut Sudirman Ada Said dia permintaan dipanggil, kepada kedua DPR ya dipanggil untuk bertemu. atau kemudian memanggil, Jadi apapun gini, itu nanti dibuktikan oleh Najwa, MKD. ini tidak wajar. Kenapa aku bilang? Nggak, Ada saya tanya Pak Luhut, Baik. Pak Ruhut, Bang pernah Fadly. nggak menerima misalnya kunjungan dari pengusaha? Pernah nggak? Aku nggak pernah. Nggak pernah sama Aku sekali. menghormati fungsi aku. Kenapa? Ya, aku legislatif. Ya, Aku bukan eksekutif. Kalau Kalian dari- jangan main-main. Dari- Ya, kalian jangan menari di atas gendang orang lain. Baik. siapa? Nggak baik itu. Kita itu berhak untuk menerima siapa saja yang meminta bertemu. Nggak dari bisa. mana saja. Nggak bisa begitu ya. Baik. Kalau Bagaimana? saya, yang ketemu saya, masyarakat hukum. Karena saya Komisi 3. Baik. Saya siapa saja, tukang beca, dapil saya ketemu, ya silakan, nggak ada Ya, masalah. maunya Baik. saya, seperti yang dikatakan Iya. begitu. Tapi ini pengusaha terus yang kalian ketemu. Nggak ada. Itu. Baik. Yang mana? Ini standing saya kaitan dengan yang disampaikan oleh Fadly John. Kemarin atau berapa hari yang lalu ketemu Novanto? Tadi, barusan? Tadi? Kenapa Bang? Ya, tadi saya Kenapa ada Bang rapim. Ruhut? Ketemu Novanto. Rapim. Jadi begini, apa yang dilakukan Sudirman Said itu sudah benar. Dia menghormati lembaga. Kami punya MKD yang berangkat dari MD3 kami yang baru. Kan itu. Tapi ada nggak Setia Novanto, apalagi pimpinan lembaga negara dengan kejadian ini? Kenapa? Tolong sarankan. Ada apa? Kita negara hukum. Iya. Apapun kalau dia merasa benar, dia merasa tercemarkan kan? Betul tidak? Betul. Kenapa nggak lapor ke polisi? Iya. Kalau saya, Lapor ke polisi. Lapor ke Baik. polisi. Jangan Itu hanya yang paling statement gampang. begini-begini. Oke. Setuju. Laporkan ke polisi. Dan Pak Junimar, tolong Sudirman Said juga, ya mudah-mudahan MKD cepat kerja. Kalau lama, suruh juga Sudirman Said. Lapor juga, kita negara hukum. Kita punya polisi, punya jaksa, Baik. ada KPK. Terima kasih. Mas Dirman, saya ingin tahu persisnya yang Anda ketahui tentang perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh Setia Novanto yang Anda laporkan siang ini. Lepas dari siapapun yang melakukan itu ya, seorang tokoh publik yang kebetulan ada di legislatif, kemudian mengajak pengusaha yang tidak ada urusan dengan yang sedang diurus itu, memanggil pimpinan perusahaan yang sedang bernegosiasi dengan negara Republik Indonesia gitu. Kemudian di situ memberi gambaran bahwa akan dicari solusi, dalam waktu yang bersamaan bercerita mengenai perlunya memberikan saham perusahaan yang sedang dinegosiasi itu kepada Presiden dan Wapres itu. Kemudian pada saat yang bersamaan juga dibicarakan mengenai
punya harapan meminta saham dari satu proyek listrik. Itu banyak sekali hal yang dilanggar gitu. Ini saya tidak pakai hukum karena saya bukan lulus, saya pakai kepatutan gitu. Pertama, yang bernegosiasi dengan pihak yang sedang bernegosiasi dengan Republik adalah eksekutif. Tidak boleh legislatif dong. Yang kedua, saya tahu karakter dan tata nilai presiden dan wakil presiden gitu. Sangat tidak mungkin beliau itu masuk dalam wilayah-wilayah yang membahayakan negara seperti itu gitu. Yang ketiga, mengapa mesti bawa pengusaha gitu? Urusannya apa gitu? Jadi ada banyak aspek yang menurut saya sudah melampaui batas-batas kepatutan, dan karena itu ketika publik menghendaki dibuka saja, maka pekerjaan saya adalah nulis laporan dan saya sampaikan itu. Dan saya kira itu langkah bertanggung jawab. Dan tadi dalam zaman keterbukaan, akhirnya publik akan melihat kok mana yang betul-betul bekerja untuk kepentingan publik, mana yang untuk hal-hal yang sifatnya personal kayak tadi gitu. Pejabat pemburu rente, itu topik Mata Najwa malam hari ini. Bang Fadli, apakah Anda mengenal pengusaha Reza Khalid yang sudah diakui oleh Setia Novanto memang diajak dalam pertemuan Freeport? Saya kenal. Anda kenal? Saya kenal, artinya banyak pengusaha, intelektual, siapa saja saya kenal. Spesifik yang Tapi saya tidak diakui pernah tahu oleh... pertemuan itu. Dan kalau tidak salah pertemuan itu kan tanggal 8 Juni. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok 8 Juni dan setelah pertemuan itu tidak ada pertemuan lagi? Karena memang menurut saya, kalau pengakuan dari Pak Novanto ya, Pak Novanto semalam kebetulan dia bicara juga di televisi lain, dia mengatakan bahwa ya karena itu joke ya, dan juga tidak ada permintaan dari dia untuk saya, untuk siapa, tapi yang mana yang bagian joke-nya, Bang? Yang bagian-bagian apa sih yang disebut saham, dia juga tidak membicarakan saham kan, bukan dia yang mengatakan itu. Jadi ini hanya joke antara pengusaha dan ketua DPR, ngobrol-ngobrol biasa. Ngobrol-ngobrol, katanya kan begitu. Ini saya mengutip saja, ngobrol-ngobrol. Dan itu biasa menurut Anda, ngobrol-ngobrol, membicarakan yang tidak biasa saham. itu direkam. Lagi ngobrol-ngobrol, kemudian direkam. Itu yang tidak biasa. Isi rekamannya biasa? Bukan, saya tidak tahu isi rekamannya seperti apa. Menurut yang Anda kan biasa atau tidak? Belum bisa diverifikasi apa benar apa tidak. Ya kan? Kita kan belum tahu. Apakah betul yang Anda putar tadi itu yang asli atau tidak? Kan itu nanti beracara di MKD. Betul, itu rekaman yang masih dugaan pertemuan. Ya, tapi yang jelas dari mana? Tapi yang jelas perbincangan. Dapatnya dari mana? Kan saya nggak tahu. Dari mana? Kami tidak bisa membuka sumber. Sebagai wartawan saya harus melindungi sumber di mana kami diberikan informasi itu. Ya justru itu, karena itu tidak bisa diverifikasi. Karena itu tadi saya meminta. Bisa saja itu rekaman yang bukan itu isinya, kita nggak tahu. Saya sendiri belum pernah dengar. Kalau begitu kita perdengarkan sekali lagi untuk pemirsa yang mungkin masih belum bisa mendengar. Pemirsa, kami memperoleh rekaman dugaan pertemuan Freeport. Untuk lebih jelasnya saya nanti akan, supaya Bang Fadli juga bisa lebih jelas memberikan keterangan, kita dengarkan sekali lagi. Dengan sekarang, saya sih yakin itu karena presiden sendiri sangat kasih kode begitu. Dan berkali-kali yang urusan kita di DPR itu selalu kita segitiga, Pak Luhut, saya, presiden gitu. Akhirnya setuju aja udah. Nanti saya kasih tahu itu supaya ngomongin begini presiden. Saya udah ketemu presiden, udah cocok loh. Pengalaman ya Pak. Artinya ini demi keberhasilan semua. Ini belum tentu bisa dikuasai oleh menteri-menteri Pak, gini-gini Pak. Gak ngerti malah ini Bapak yang gini. Ada lobbyisnya Pak. Oh, itu strategi Pak. Ini Pak Henry Kissinger-nya Pak. Henry Kissinger-nya nih Pak. Henry Kissinger-nya. Kita jadi beban itu Pak. Kita ini orang kerja Apa strategi itu? Henry Kissinger-nya. Freeport jalan. Bapak itu happy. Nah, kita ikut-ikut nanti kumpul-kumpul, gue mana terus terang nggak usah kata-kata bagian gue. Aku happy. Kumpul-kumpul, kita kolam, ya kan? Itu kita beli private jet yang bagus, berprestasi membangkit. Apalagi? Ya. Baik. Bang Luhut, apa komentar Anda? Enggak, maksud saya,
Itu yang bicara siapa-siapa kan kita tidak jelas. Ada 2 kali yang jelas dalam percakapan itu nama presiden disebut minimal dalam yang hanya beberapa 1 menit kurang itu. Kemudian juga ada Freeport jalan, Bapak itu happy, kita ikut happy, kumpul-kumpul, kita golf, kita beli private jet yang bagus Itu dan siapa yang bicara? representatif. Yang berbicara itu menurut Setia Novanto, dan saya mengutip wawancara Setia Novanto di media, perbicaraan soal jet pribadi dan happy-happy itu benar, itu pertanyaan wartawan, dijawab itu guyonan orang yang antara pengusaha dan pengusaha, mereka berusaha bercanda, tidak serius. Jadi memang diakui percakapan itu, Bang Fadli. Ya saya nggak tahu, saya tidak mau berbicara tentang sebuah percakapan yang saya tidak ketahui. Ya, yang jelas Tapi kalau Anda menilai Bang Fadli, saya mau menilai begini, yang tidak fair itu adalah ketika orang bicara, lepas apa sih pembicaraan? Kalau ada salah kan ada tinggal diproses aja. Mau MKD, mau polisi, silakan aja. Kalau misalnya ada yang salah, tapi saya tidak melihat. Penilaian pribadi Anda kalau sebagai politisi? dari transkrip ini tidak ada permintaan. Misalnya Ketua DPR, saya minta dong saham sekian. Nggak ada itu. Saya minta dong ini, nggak ada. Dia berbicara apa? Pada waktu rapat konsultasi, ya Presiden memang pernah bicara soal Freeport. Saya hadir di situ, di istana. Presiden mengatakan dia ingin smelter itu ada di Papua. Baik. Saya termasuk yang berpendapat smelter harus ada di Papua. Tapi pihak Freeport ingin smelter itu ada di Gresik. Ini pertemuan di istana? Istana, resmi. Gitu ya. Kalau yang Setia Novanto dan Reza Khalid itu resmi atau tidak menurut Anda, Bang Fadli? Karena kemudian Anda mengatakan itu pertemuan resmi. Dengar dulu, Kalau ini yang kan semua tadi itu ada kaitannya. Kalau yang tadi pertemuan resmi atau tidak? Anda tidak tahu? Memangnya tidak boleh orang ketemu kan? Boleh-boleh saja seperti saya katakan. Tapi pertemuan di istana itu, yang anehnya ini saudara Sudirman Said sebagai menteri, ya dia menyampaikan apa yang seharusnya tidak patut. Itu kan mengutip juga ucapan Presiden tentang Otsus Papua 35 berapa itu ya triliun dan sebagainya. Bang Ruhut, tanggapan Anda soal rekaman dugaan percakapan ini? Ya tanggapan saya kalau Bapak Presiden kita kan sudah jelas ya. Untuk kepentingan rakyat kalau bicara ini mau selesai masa kontrak Freeport. Tadi apa yang dikatakan Fadli John itu ada benarnya. Ya. Karena Presiden ya kita sudah tahu. Satu kali dia ada benarnya. Ya. Jadi sedangkan tadi juga udah dikatakan ada kepentingan daripada Sudirman Said kaitan perpanjangan. Kan itu. Kan ini masalahnya. Tapi bagi saya kita hormati Presiden dan pendukungnya, di situ ada Pak Luhut, Pak Rizal Ramli, ya, yang nggak setuju mendukung Bapak Presiden. Ini memang Sudirman mau jalan, tapi yang saya sesalkan itu Setia Novanto, komandan kita kawan, dia masuk ke tengah karena ini kan kawan pedagang ini dulu sebelum berpolitik. Itu yang saya katakan, hei Setia Novanto. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Karena itu jangan main api, nanti terbakar kau. Baik. Inilah karena dia masuk ke dalam. Saya kira begini. Ini masalahnya. Ya, udah itu ingat. Tadi kan aku tetap nggak lupa. Tolonglah Natsua. Lihat tadi bukan Natsua, Bung Natsua. Ini Miss Nyonya. Baik, ya? Bang Ruhut. Enggak, saya mau katakan begini. Ya, lihatlah, jangan sepotong-potong. Lihat masalah ini, kan begitu? Betul. Kalau mau lihat Setia Novanto, lihatlah rekam jejaknya. Masalah Freeport maksud saya. Ya bukan, itu tidak bisa terlepas. Setia Novanto ini ibarat ada pepatah di Malino sana, jauh Kalimantan Utara. Baik. Sepandai-pandai tupai meloncat, akhirnya jatuh juga. Ini udah mulai jatuh dia. Baik. Itu terserah ya pandangannya. Itu pandangan pribadi Bang Ruhut. Itu masalah pribadi, saya kira nggak tahu, mungkin ada utang piutang atau apa, saya tidak tahu ya. Nah, yang jelas Bang Fadli, tapi sikap ini kita Anda bicara masalah undang-undang. Ya, sikap Anda ini sikap resmi fraksi, sikap resmi Partai Gerindra atau sikap pribadi Anda? Ini diundang ke sini mana ada sikap resmi. Ya, kita ini bicara sebagai saya diundang. Yes. Kemudian saya berbicara. Karena teman Anda misalnya Desmond Mahesa ya dia punya pandangan pribadi. Punya pandangan pribadi. Silakan Makanya aja. saya ingin tanyakan apakah misalnya Partai Gerindra sudah mengeluarkan Anggota DPR statement itu resmi? boleh berpendapat apa saja. Anda sebagai ketua umum partai, apakah partai akan mengeluarkan sikap resmi soal hal ini, Bang Fadli? Enggak, saya kira sikap kita dalam hal ini adalah sesuai dengan tupoksi DPR. Pengawasan kita adalah kepada pelanggaran undang-undang. Misalnya kalau ada pelanggaran undang-undang atau kebijakan. Jadi saya berbicara soal ini. Dan saya sudah berbicara ini sudah lama, bukan dari kemarin. Ya, kalau sikap tentang dugaan kode pelanggaran kode etik, saya ada sampaikan sikap juga tidak, Bang kepada Fadli? saudara Sudirman Said.
Saudara Sudirman Said, saya pernah makan juga dengan Saudara Sudirman Said dan saya sampaikan saudara melanggar undang-undang. Ya. Saya pernah sampaikan langsung Kalau kepada yang bersangkutan. kalau sikap tentang dugaan pelanggaran kode etik yang sekarang sedang diperiksa MKD? Sekarang begini, ini ada yang menarik kalau Anda bertanya seperti itu. Apakah Saudara Sudirman Said sebagai Menteri ESDM mempunyai legal standing? Ini saya bacakan dulu, ini terserah MKD. Saya tidak mau ini, cuman saya membacakan bab 4 perkara pengaduan, pasal 5. Pengaduan kepada MKD dapat disampaikan oleh ya, 1 A. Pimpinan DPR atas aduan anggota terhadap anggota. B. Anggota terhadap pimpinan DPR atau pimpinan AKD dan atau masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap anggota pimpinan DPR atau pimpinan AKD. Nah, Sudirman Said adalah pejabat negara dan surat pengaduan yang dibuatnya sebagaimana yang bocor itu adalah laporan sebagai Menteri ESDM. Surat pengaduan itu berkop dan bernomor resmi nomor 9001-04-MAM garis miring 2015. Jadi dia pejabat negara bukan masyarakat sebagaimana yang diacu oleh tata beracara mahkamah. Anda membaca apa ini Bang Fadli? Ini peraturan dalam tata beracara MKD. Siapa yang bisa mengadu kepada MKD? Jadi menurut Anda Menteri Sudirman Said tidak punya hak untuk mengadu? Itu kan pendapat. Nanti saya persilakan kepada MKD untuk mempelajari dan itu karena pasti akan bersidang. Apakah ini layak atau tidak? Karena dia sebagai menteri. Bukan sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota itu. Ini kan aturan main. Ini standing saya kaitan dengan yang disampaikan oleh Fadli John. Kemarin atau berapa hari yang lalu ketemu Novanto? Tadi barusan? Kenapa Bang? Ya, tadi saya ada rapim. Ketemu Novanto. Rapim. Jadi begini, apa yang dilakukan Sudirman Said itu sudah benar. Dia menghormati lembaga. Kami punya MKD yang berangkat dari MD3 kami yang baru. Kan itu. Tapi ada nggak Setia Novanto, apalagi pimpinan lembaga negara, dengan kejadian ini? Kenapa? Tolong sarankan. Ada apa? Kita negara hukum. Iya. Apapun kalau dia merasa benar, dia merasa tercemarkan kan? Betul tidak? Betul. Kenapa nggak lapor ke polisi? Iya. Kalau saya... lapor ke polisi. Jangan hanya statement begini-begini. Okay. Laporkan ke polisi. Dan Pak Junimar, tolong Sudirman Said juga... Ya mudah-mudahan MKD cepat kerja. Kalau lama, suruh juga Sudirman Said. Lapor juga, kita negara hukum. Kita punya polisi, punya jaksa, ada KPK. Terima kasih. Bang Lusius, silakan tanggapan Anda. Ya, saya juga sepakat dengan Bang Ruhut. Bagi saya itu yang paling mendasar dan substansial dalam hal ini itu bagaimana kemudian kerja membongkar dugaan kejahatan atau perilaku yang tidak etis yang diduga dilakukan oleh salah seorang anggota DPR atau dalam hal ini ketua DPR. Jadi bagi saya kita bisa kemudian mengatasi semua peraturan yang ada kalau ada misi besar untuk membongkar sebuah dugaan Maksudnya kejahatan. mengatasi itu gimana? Maksudnya mengatasi? Maksudnya artinya undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang DPR bisa dipinggirkan. Wah, mana bisa? Bagaimana Anda nih? Kalau aturan undang-undang masa bisa dipinggirkan? Ya harus bukan melanggar undang-undang. Ini undang-undang yang mana nih yang Anda maksud? Maksud saya itu kan seperti yang dikatakan tadi pihak pengadu yang harus yang punya hak legal standing. Kita itu semua beracara itu berdasarkan aturan. Tapi kan kita tahu dalam hal ini Sudirman Said itu sedang berusaha untuk membongkar sesuatu yang kita bisa katakan melanggar kode etik ya. Oke. Jadi menurut Anda seharusnya tidak dipersoalkan legal standingnya tapi substansi persoalannya. Betul. Bagi saya yang adalah wakil dari masyarakat, substansi masalah itu yang paling penting bagi saya. Ya, nggak bisa apalagi dong. kalau Semua misalnya apa yang disebutkan tapi apakah dalam memang tanda tidak itu benar punya legal adanya. standing? Sudirman Said tidak boleh melaporkan? Tidak punya legal standing. Saya hanya membacakan tadi aturan. Karena itu saya bertanya ke Pak Junimar. Saya pikir ya, dan sesuai dengan aturan yang ada, siapa saja berhak ya untuk melaporkan ke MKD sepanjang itu menyangkut kode etik dan menyangkut kepada anggota DPR. Jadi kalau dia bukan anggota DPR, bukan ranahnya kita di sana. Kan begitu. Nah, oleh karena itu, Naswa, saya dan kawan-kawan di MKD meminta pengawalan dari rakyat Indonesia agar kami bisa menjalankan tugas ini secara baik. Kontrollah kami, kawallah kami, dan tolong kami jangan diintervensi oleh siapapun, biar kami bisa bekerja. Kenapa Anda spesifik bilang jangan intervensi? Sudah ada upaya untuk intervensi? Sudah ada. Dalam bentuk apa Bang Junimar? Ya dalam bentuk telepon, SMS, saya tidak perlu sebut nama. Apa yang dikatakan, apa yang
kirim pesan apa? Contoh misalnya ya, kepada saya pribadi, tolong sampean berhati-hati kalau berbicara. Satu. Kedua, tolong sampean jangan terlalu terbuka. Sementara ini kan rumah rakyat, ya hak rakyat harus mengetahui segala informasi yang kami lakukan di MKD. Walaupun ada hal-hal yang tidak boleh kami buka. Nah, ini bagian-bagian dari intervensi yang tentu akan menghambat penegakan kode itu sendiri. Baik. Ini menjadi pesan dari kawan-kawan juga di Mahkamah Kehormatan Dewan kepada rakyat Indonesia, kawal kami. Baik, kita akan kembali. Saya kira ini kita break ada dulu. ajakan yang simpatik ya. Baik. Dan saya kira perlu didukung prosedur ya. Biarkan prosedur itu berjalan. Kita akan lanjutkan, masih ada waktu, kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut. Tetaplah di Mata Najwa. Pemirsa, Menko Polhukam menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memperpanjang kontrak karya PT Freeport Indonesia. Sementara itu terkait namanya yang turut disebut dalam transkrip percakapan Setia Novanto, Luhut tidak ambil pusing. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Ferry Prihardi dari Kemenko Polhukam. Ferry, apa reaksi dari pemerintah atas penyebutan nama Presiden serta Luhut dalam percakapan yang diduga Setia Novanto, Ferry? Ya, ada pernyataan resmi dari pemerintah tadi langsung disampaikan melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan. Dan Luhut menyatakan terkait dengan beredarnya transkrip perbincangan antara Setia Novanto dengan sejumlah pihak, baik itu pengusaha pertambangan dan juga petinggi PT Freeport Indonesia, bahwa pemerintah menegaskan tidak ada upaya perbincangan mengenai perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia sebelum 2 tahun masa kontrak karya Freeport berakhir, yaitu pada tahun 2019. Hal ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2014 yang juga sudah sama-sama diamini baik oleh Presiden, Wakil Presiden, dan juga Luhut sendiri sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan ataupun selaku ia menjabat saat ini sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan juga Keamanan. Serta Presiden kembali menegaskan bahwa sikap pemerintah hanya ada beberapa poin, lebih tepatnya ada 4 poin terhadap PT Freeport ini. Yang pertama yaitu mengenai royalti, lalu yang kedua mengenai lokal konten, artinya lebih banyak PT Freeport untuk mempekerjakan pekerja lokal dari Papua. Selain itu, poin yang ketiga adalah harus segera dibangun smelter yang berada di kawasan dekat dengan pabrik PT Freeport Indonesia, serta mengenai divestasi. Sementara itu, Luhut juga tidak menutupi atau tidak menyangkal bahwa selama ini banyak sekali suara-suara yang menginginkan untuk proses perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, baik kalangan politisi ataupun kalangan usaha ataupun bisnismen lainnya. Dan terkait dengan namanya yang banyak disebut dalam transkrip percakapan tersebut, Luhut memang tidak ambil pusing, dalam arti ia menyatakan secara gamblang pada saat konferensi pers pukul 10 tadi bahwa ia tidak memiliki usaha apapun yang terlibat dengan PT Freeport ataupun pertambangan lainnya, dan ia mengaku namanya merasa tidak tercemar dan Luhut tidak memiliki waktu yang banyak untuk melaporkan atas penyebutan namanya ini, terutama kepada pihak yang berwajib ataupun kepada pihak hukum, dalam hal ini kepolisian, dan dirinya secara pribadi hanya akan melihat dan juga mengikuti proses ini seperti yang saat ini sudah berjalan, yaitu dilaporkannya nama Setia Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan ataupun MKD. Dan berikut adalah kutipan pernyataan dari Luhut Panjaitan yang mengaku tidak ambil pusing dan tidak memiliki banyak waktu untuk menanggapi mengenai penyebutan namanya dalam transkrip percakapan tersebut. Saya nggak merasa tercemar, saya biasa-biasa aja menurut saya itu. Apa sih tercemar? Ya, saya jelasin, saya tidak salah, saya tidak pernah laku, saya tidak ada bisnis satu peser pun dengan siapapun. Dan itu janji saya pada diri saya dengan istri saya. Ya, selama saya jadi pejabat negara, saya tidak akan melacurkan profesionalisme saya. Ingat itu. Tidak akan. Ya. Ya. Ade. Ya, baik. Terima kasih atas laporan Anda, Ferry Prihardi, langsung dari Kemenko Polhukam Jakarta. Pemirsa, Said, mayoritas publik mengapresiasi laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli justru bersuara lain. Ia menilai aksi Sudirman hanyalah sinetron belaka. Rizal juga mengancam PT Freeport Indonesia untuk mematuhi keinginan Presiden Joko Widodo soal pembangunan smelter dan divestasi saham untuk negara. Kami sendiri menganggap
sinetron ini diperlukan supaya kebuka semua. Agar supaya kita belajar untuk mengoreksi kesalahan kita di dalam masa lampau, di dalam mengelola sumber daya alam. Kan Presiden bolak-balik menjelaskan, satu, bayar royalti lebih tinggi. Yang kedua, urus tailing, limbah. Yang ketiga, lakukan divestasi. Keempat, bangun smelter. Kelima, perbaikan lingkungan. Nah, kalau itu dipenuhi, bisa dilanjutkan. Tapi kalau seandainya Freeport ngotot tidak mau penuhin, kembalikan kontrak karyanya. Karena Indonesia akan dapat duren runtuh. Kenapa? Karena cadangan emas di Freeport itu, tadinya kan ada gunung Grasberg tuh, udah habis, sekarang masuk ke lehernya di bawah tanah, tapi di sebelah kirinya ada lagi cadangan, sebelah kanannya ada cadangan. Total cadangan emas Freeport yang sudah terbukti, emasnya itu 16 juta kilogram. Tembaganya, kopernya 1,5 miliar kilogram. Belum lagi rare material berharga lainnya. Jadi kalau seandainya Freeport ngotot tidak mau memenuhi permintaan Presiden tadi, kembalikan, ya kan? Saudara kebayang nggak? Cadangan devisa emas Bank Indonesia hanya 100.000 kilogram. Cina hanya berapa juta kilogram. Freeport cadangan emasnya itu 16 juta kilogram. Bayangin setengahnya aja kita masukin ke dalam cadangan Bank Indonesia, rupiah menguat ke berapa? Bisa menguat ke 2.000 perak per US dollar. Kumpul-kumpul kita kolab, kan? Itu kita beli private jet yang bagus, berprestasi membangkit. Kami sendiri menganggap sinetron ini diperlukan supaya kebuka semua. Agar supaya kita belajar untuk mengoreksi kesalahan kita di dalam masa lampau, di dalam mengelola sumber daya alam. Sebagai pimpinan DPR tentu saya menjaga marwah dan juga menjaga wibawa daripada DPR. Gitu. Jadi kalau ada hal yang sampai ini akhirnya menjadi kegaduhan, ya tentu saya minta maaf sekali. Ketua DPR Setia Novanto mengaku sebagai korban atas penyadapan percakapan dengan petinggi PT Freeport. Politisi dari Partai Golkar ini juga menyebut ia merasa dijebak atas berbagai tuduhan sebagai makelar. Setia Novanto menyatakan rekaman percakapan dilakukan oleh Direktur PT Freeport Indonesia Maruf Samsudin. Sadapan tersebut diserahkan ke Menteri SDM Sudirman Said. Ia mengaku tidak mengerti alasan atau motif penyadapan sehingga berdampak pada berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Novanto yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengaku tidak pernah meminta saham PT Freeport. Menurutnya meminta saham adalah sesuatu yang tidak mungkin karena pembagian saham harus melalui forum terbuka dan diproses melalui rapat perusahaan. Saham, nggak usah saham ya, untuk menentukan saham itu kan dikontrol betul-betul. Dikontrol oleh public disclosure. Jadi apalagi kan ini saham publik ya, saham publik itu kan harus diketahui betul-betul ini dari mana, ini orang yang beli itu saham mana, harus rapat dulu RPS, waduh panjang gitu. Waduh, kalau saya lihat susah sekali itu pembelian saham Freeport itu. Kita aja sekarang udah 40 tahun, sekarang sahamnya masih 9% pemerintah. Kepada tim Liputan Metro TV, Novanto menceritakan awal mula Direktur PT Freeport datang menemui dirinya di DPR dan menyampaikan keluh kesah serta program dan permasalahan PT Freeport, termasuk ancaman sanksi arbitrase internasional terhadap Indonesia pada bulan Juni 2016 jika kontrak tidak diperpanjang. Dan mengharapkan dapat jaminan kelanjutan operasi PT Freeport Indonesia sampai tahun 2041. Itu dari proposalnya pegang kertasnya.
Nah, ada memang yang jika tidak diperpanjang maka akan ada arbitrase internasional terhadap Indonesia di bulan Juli 2015. Pada pertemuan terakhir, Novanto mengajak Riza Khalid yang menyatakan kecurigaannya kepada PT Freeport. Dan kecurigaan tersebut terbukti benar ketika ada aksi penyadapan yang dilakukan Maruf Syamsuddin. Dan hasil penyadapan tersebut dibeberkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Dia sebenarnya nggak minta saham kan? Menanyakan investasi aja. Iya, artinya dia pikirannya itu ini diberikan aja ke BUMD yang bisa di BUMD. Jadi sebenarnya ke situ. Konteksnya adalah investasi ya Pak? Investasi, jadi nggak ada dia minta sahamnya, nggak ada. Kalau saya lihat ya, sebagai pimpinan DPR tentu saya menjaga marwah dan juga menjaga wibawa daripada DPR gitu ya. Jadi kalau ada hal yang sampai ini akhirnya menjadi kegaduhan, ya tentu saya minta maaf sekali. Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Freeport, Riza Pratama menegaskan jika PT Freeport memiliki tim yang dibentuk khusus untuk urusan perpanjang kontrak Freeport di Indonesia dengan pihak ESDM. Bahasannya pun untuk menegosiasikan keuntungan yang diperoleh negara dari perpanjangan kontrak tersebut. Sedangkan pertemuan di luar itu diyakininya bukan membahas perpanjangan kontrak Freeport. Kalau setahu saya ini dua tim ini dari pihak kita adalah tim yang merancang bagaimana, jadi pemerintah ingin mendapatkan manfaat yang lebih kan. Nah, tim inilah yang nanti akan bernegosiasi bagaimana pemerintah mendapatkan benefitnya lebih daripada setelah kontrak karya dari perpanjangan operasi ini. Jadi di luar itu mungkin bukan untuk mendapatkan benefit yang lebih kepada pemerintah. Saya nggak tahu, tapi yang dua ini tim inilah yang merumuskan. Sebelum diubah menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, lisensi kontrak karya PT Freeport diperpanjang hingga tahun 2041. Perubahan tersebut dilakukan untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Bahkan Presiden Jokowi pun sempat mengeluarkan Kepres terkait perlu dilakukannya evaluasi kembali sistem pengelolaan sumber daya alam di Papua. Dari Jakarta, Hilman Matauj, Putri Lukman, M. Rizwan, Metro TV. Terkait dengan kasus pencatutan nama Presiden dalam negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, tim liputan Metro TV mencoba mengklarifikasi kebenaran pertemuan SN dan R dalam negosiasi kepada pengusaha minyak ternama Muhammad Riza Khalid. Yang disebut-sebut hadir dalam pertemuan negosiasi PT Freeport Indonesia memberikan konfirmasi pertemuannya melalui akun Twitter @Riza Khalid pada Rabu 18 November 2015. Dalam kicauannya, Riza mengakui bahwa dirinya ada di dalam percakapan tersebut. Namun Riza menyangka bahwa kehadirannya adalah keinginan dirinya sendiri, melainkan karena ajakan dari pihak lain yang enggan disebutkannya. Meski tidak disebutkan secara gamblang, Riza membenarkan ada SN, Luhut, MS, dan sejumlah pihak lain yang terlibat dalam pertemuan dengan PT Freeport Indonesia. Ia menyebutkan akan menyerahkan penyelidikan kasus kepada pihak KPK.